karena tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang kembali di channel ini, saya Ulan, dan hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang masih menyisakan banyak pertanyaan hingga hari ini, di mana ada seorang wanita yang mendapat teror di apartemen yang dia sewa. Penasaran sama kisah lengkapnya? Simak terus videonya sampai habis. Hai guys, assalamualaikum. Oke, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari teman aku sendiri yang namanya Yuli. Jadi ceritanya ini terjadi di awal tahun 2017 lalu ya guys. Di saat Yuli ini menyewa salah satu apartemen di daerah Jakarta Utara. Nama apartemennya nggak usah disebutin ya. Nah, kamar yang Yuli sewa itu ada di lantai 4 guys. Kamar nomor 404. Dan pada saat kejadian mistis itu terjadi, Yuli ini baru sekitaran 4 minggu tinggal di sana. Dan kebetulan Yuli ini tinggal sendirian di apartemen itu. Dan tipe apartemennya itu studio guys. Jadi yang masuk langsung kamar gitu guys. Kayak kos-kosan, nggak ada sekat-sekat di dalam kamarnya. Jadi cuma satu ruangan gitu guys. Semua jadi satu, dan kebetulan juga temenku ini dapat harga sewa yang cukup miring. Apalagi fasilitas di kamar itu tuh udah full set gitu guys. Lengkap lah pokoknya. Tinggal bawa diri dan pakaian aja. Jadi Yuli ini kayak cuma bawa baju aja ke sana, udah bisa tinggal. Nah, kejadian aneh atau janggal pertama yang Yuli alami itu waktu Yuli ini baru aja pulang kantor jam 6 sore, pas banget azan maghrib baru sampai. Waktu itu Yuli baru kelar lembur guys, di hari Sabtu. Pas Yuli sampai di basement apartemennya kan pas banget maghrib tuh. Seperti biasanya Yuli harus jalan lagi melewati tower-tower yang berbeda pintu akses, dan sepi banget kondisi basementnya itu. Nah, untuk masuk ke apartemennya si Yuli itu harus lewat pintu dulu, baru nanti ada lift ya kan. Pintunya itu modelan pintu yang baru kebuka kalau ada akses kartu gitu guys. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk, si penghuni aja yang bisa masuk. Pas sudah nyampe di towernya, Yuli ini pun langsung nempelin kartu akses itu kan biar bisa masuk. Setelah masuk, Yuli pencet tombol lift untuk naik nih. Nah, ditunggu-tunggu, tapi kok lift ini nggak turun-turun. Liftnya tuh nggak bergerak guys dari lantai 9. Karena kelamaan nunggu, udah capek juga ini kan. Akhirnya si Yuli ini memutuskan untuk ya udahlah, aku naik tangga darurat aja. Atau juga nggak terlalu jauh. Walaupun main juga 4 lantai daripada nggak gerak. Pas si Yuli ini naik tangga, Yuli ketemu sama salah satu petugas kebersihan yang kerja di apartemen itu. Namanya Mas Ipul. Nah, Yuli ini memang udah kenal sama Mas Ipul ini guys. Karena pas awal-awal Yuli itu pindah di apartemen itu, Yuli sempat minta tolong Mas Ipul untuk bantu bawa barang ke kamar dia. Pas ketemu sama Mas Ipul, seperti pada umumnya, Mas Ipul ini nyapa Yuli duluan kan. "Mbak Yuli lembur mbak?" Tanya Mas Ipul kan. "Iya mas, aku lembur. Itu lift lagi rusak ya mas?" "Iya, baru tadi siang mbak rusaknya." "Oh ya udahlah mas, saya naik dulu ya," katanya. Obrolan singkat mereka itu pun selesai. Yuli pun lanjut lagi jalan menuju ke kamarnya. Dan FYI aku kasih tahu, denah kamarnya si Yuli itu ya, kalau kita buka pintu kamar terus masuk beberapa langkah, di sebelah kanan tuh ada kasur, di sebelah kirinya ada TV dan meja TV. Jadi kasur sama TV itu berhadapan-hadapan ya. Terus kalau kita jalan beberapa langkah ke depan, di sebelah kirinya tuh ada kayak dapur kecil gitulah guys. Dan di sebelah kanannya ada pintu menuju ke kamar mandi. Nanti kalau kita tiduran di kasur, kita ngadep TV. Sebelah kirinya si kasur itu ada lemari gitu. Paham ya? Lumayan besar juga kamarnya. Kata Yuli untuk satu orang itu lumayan besar. Nah, waktu si Yuli ini masuk ke kamar, Yuli ini langsunglah dibuka pakaiannya karena dia mau mandi. Semua pakaian yang dia pakai di hari itu langsunglah dimasukkan ke dalam keranjang baju kotor, kecuali celana jeansnya. Nah, celana jeansnya itu dia gantung di dalam lemari dengan posisi normal. Maksudnya, salah satu bagian lubang ikat pinggangnya itulah dicantelin ke gantungan baju. Paham ya? Nah, udahlah tuh, mandilah si Yuli. Nah, singkat cerita guys, sekitar jam 8 malam, Yuli ini udah selesai mandi. Dia langsung rebahan. Saat Yuli rebahan ini, tiba-tiba dia dengar ada suara uang receh atau uang logam tuh jatuhnya banyak. Kerincing. Ya gitulah pokoknya, kalian tahu kan suara koin jatuh gimana. Waktu itu Yuli ingat, emang di kantong celana jeansnya itu ada beberapa recehan yang
memang dia simpan guys, tapi dia bingung kok bisa sampai jatuh uang receh aku. Karena penasaran, dicek langsung tuh sama dia. Dibuka lemari bajunya kan, dan waktu itu Yuli ngelihat celananya masih dalam posisi yang tergantung dengan normal, nggak kebalik sama sekali, normal semua. Bagian atas di atas, bagian bawah di bawah. Ya bingung lah si Yuli ini kan, masa iya uang logam bisa jatuh? Kan kantong celananya nggak kebalik, jadi agak nggak mungkin sih uang logam ini jatuh sendirian ya kan, kecuali mungkin bagian sakunya sobek. Karena penasaran, akhirnya Yuli ambil celananya, diceklah kantong celananya untuk memastikan mungkin ada yang bolong, tapi waktu dicek nggak ada sama sekali, aman. Habis itu Yuli cek uangnya jatuh di bawah lemarinya kan, memang ada yang jatuh, tapi ternyata cuma 2 uang logam aja. Makin bingung lah si Yuli ini, kok tadi suaranya heboh, udah kayak sekantong plastik uang logam yang jatuh. Jadi sempet mikir, kenapa nih? Perasaan aku aja. Tadi suaranya kayak banyak koin yang jatuh. Apa suara TV? Enggak, jelas-jelas kok suaranya dari lemari ini. Jadi pun akhirnya kayak, adalah aku nggak mau ambil pusing soal ini lagi, karena lagi capek banget kan soalnya. Udah ditaruhnya lagi celananya, rebahan lagi dia itu, dan dia mencoba untuk tidur dengan keadaan TV masih nyala tuh ya. Terus guys, sekitar jam 1:30 malam, Yuli ini kebangun karena lapar. Karena kan tadi waktu nyampe rumah, dia mandi langsung rebahan mau tidur, ya kan? Nggak sempat makan, dan waktu itu si Yuli ini sempat buka handphone gitu loh buat ngecek WhatsApp. Dan pas lagi buka handphone, nggak lama setelah itu tiba-tiba ada suara kaca jatuh dari kamar mandi. Prang, panik kan? Apa tuh? Dia langsung bangun tuh buat cek kaca di kamar mandinya. Tapi belum juga nyampe ke kamar mandinya, belum buka pintu, Yuli tiba-tiba terdiam. Tunggu dulu, kan di kamar mandi aku nggak ada kaca. Harus sadar dia. Kok bisa dengar suara kaca jatuh? Yuli sempat bengong waktu itu. Itu suara apa berarti? Udah mulai deg-degan dia kan guys, udah mulai keringetan. Akhirnya si Yuli ini memutuskan buat turun dan langsung cari makan, buat ngalihin pikiran jeleknya itu. Nah, kata Yuli guys, di lobi apartemennya itu memang banyak yang jualan makanan. Jadi ya udahlah, aku beli makanan di lobi apartemen aja lah untuk mengalihkan pikiran aku ini, gitu kan. Waktu itu Yuli pun cepet-cepet lah keluar kamar kan, dan dia turun pakai lift. Pas sudah ada di dalam liftnya nih, Yuli ini sempat ngebatin, syukurlah liftnya udah bisa. Tadi kan sempet rusak, jadi aku nggak perlu naik tangga jam 1:30 malam ini. Dan sepanjang jalan dari lift sampai keluar lobi itu, Yuli masih sempet bengong tuh, mikirin yang di kamar mandi tadi. Apa itu tadi ya? Dia coba inget-inget lagi, enggak ada kaca di kamar mandi aku tuh. Sampai akhirnya nyampe lah di lobi. Yuli pun langsung lah beli nasi goreng. Nah, waktu itu si Yuli ini sempat mikir, apa aku makan di sini aja ya? Atau apa aku bawa balik aja makan di kamar? Terus dipikir-pikir lagi sama dia kan, tempat jualan itu pun lagi ramai banget guys. Karena memang kan kebetulan malam itu malam minggu, nggak nyaman aku tuh rame-rame di sini. Nanti ada yang ganggu-ganggu. Akhirnya ya udahlah, si Yuli ini pun memutuskan untuk ya udah aku bawa balik aja lah, makan di kamar aja. Dan setelah nasi gorengnya selesai, Yuli ini langsung lah jalan lagi balik menuju ke towernya. Nah, pas lagi nunggu lift, ada satu cowok datang memang dari arah tangga darurat. Tapi waktu itu Yuli sempat mikir, kok dia nggak naik lift aja? Kan liftnya udah betul. Karena penasaran, si Yuli tuh nanyalah sama si mas itu, Mas, kok nggak naik lift? Dan mas itu jawab, liftnya belum betul mbak, dari tadi siang. Makin bingung si Yuli ini kan, perasaan aku tadi turun pakai lift loh buat beli nasi goreng ini. Ngomong lagi nih si Yuli, Mas, tadi saya turun naik lift loh. Mas itu pun jawab lagi, tadi saya udah coba mbak, tapi nggak jalan-jalan liftnya. Liftnya nggak juga datang-datang ke lantai saya, masih rusak ini. Makanya nih saya naik tangga. Yaudah ya mbak, saya duluan. Mari mbak. Mendengar kalimat terakhir mas itu, Yuli terdiam dan mikir, dia bilang mbaknya 2 kali. Seolah-olah aku ini nggak sendirian. Mari mbak. Tapi akhirnya ditepis lagi nih sama si Yuli, nggak mau dipikirin sama dia. Oh, mungkin mas tadi salah ngomong atau salah denger aja gitu. Salah ngomong dia itu pikiran si Yuli. Nah, karena waktu itu si Yuli masih penasaran sama liftnya, emang iya ini lift masih rusak, tapi bisa kok dipencet.
Dicoba pencet lagi tuh tombol liftnya sama si Yuli. Dan betul aja guys, liftnya tuh nggak kebuka sama sekali. Dan liftnya itu masih stuck di lantai 9. Tanpa pikir panjang lagi, Yuli ini pun memilih untuk lewat tangga darurat. Dia buka pintu, terus lari dengan langkah yang agak cepet. Iyalah, kalian pikir jam berapa? Jam 2 malam? Naik tangga darurat sendirian pula. Dan nyampe lantai 4, masuklah dia dalam kamarnya. Dia coba tuh buat ngelupain beberapa kejadian aneh tadi tuh. Dari uang logam jatuh, suara kaca pecah, sampai masalah lift tadi tuh. Sama omongan Mas itu. Nyampe kamar, Yuli itu pun langsung nyalain TV. Dan dia makan di bawah kasur depan TV. Tiba-tiba ada kejadian aneh lagi yang bikin Yuli udah nggak bisa positive thinking. Jadi waktu itu Yuli ini kan makan di bawah kasur. Yuli yang mau makan itu dia sambilan ngambil minum dari kulkas, minuman botolan gitu guys. Nah, waktu si Yuli minum, tutup botolnya tuh dia taruh di atas meja TV persis di sebelah TV. Jadi si Yuli ini kayak diapit kasur belakangnya dan depannya meja TV gitu ya. Dia duduk di bawah, di lantai. Jadi waktu itu cuma tutup botolnya aja yang Yuli taruh di samping TV itu, alias di atas meja. Sedangkan botol minumannya dia taruh di deket dia di lantai. Maksudnya biar gampang nantikan buat minumnya. Nah, sekitar 5 suapan dia lagi makan sambil nonton TV itu, tiba-tiba tutup botol yang ada di atas meja itu jatuh. Tapi jatuhnya bukan ke bawah, jatuhnya ke nasi gorengnya si Yuli. Lagi makan dengan enak. Apa nih tutup botol? Kagetlah si Yuli waktu itu karena jatuhnya tuh kayak dilempar, bukan jatuh natural. Kalaupun memang jatuh sendiri, gimana caranya kalau nggak ada yang gerakin dan angin juga nggak ada? Lagian si Yuli ini kan pakai AC, bukan kipas angin. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa bisa jatuhnya tuh sejauh itu? Kalaupun jatuh sendiri, pasti jatuhnya tuh dekat-dekat di meja bawahnya itulah, bukan sampai ke makanannya si Yuli. Jadi beneran kayak ada yang lempar gitu loh guys. Perasaan si Yuli pun makin gak enak lagi. Perutnya jadi mulus tuh karena panik. Yuli waktu itu sempat bengong sambil mikir, logisnya gimana bisa sih tutup botol ini bisa jatuh sejauh itu? Tunggu dulu, harusnya jatuhnya kan ke sana. Kok jatuhnya ke sini pas aku lagi makan? Kok bisa ya? Nggak bisa positive thinking kalau begini mah. Pas lagi mencoba mencari segala kemungkinan, kenapa sih tutup botol ini bisa jatuh? Tiba-tiba aja TV-nya mati. TV mati sendiri. Makin negatif thinking lah si Yuli ini kan. Belum selesai nemuin jawaban tutup botol ini, TV-nya mati sendiri. Yang tadinya si Yuli ini lapar, udah nggak lapar lagi lah dia. Yang padahal tadinya lapar banget, udah makin mules perutnya. Akhirnya karena udah deg-degan parah, Yuli ini pun memutuskan, udah aku mau keluar dari apartemen ini. Pas dia lagi ngambil jaketnya di lemari, di ekor mata kanannya si Yuli ini, dia ngeliat ada bayangan hitam gede tinggi. Dan waktu itu Yuli tuh kayak ngelihat bagian tangan si sosok yang hitam ini. Tangannya tuh sampai kayak ngiterin satu ruangan kamarnya gitu guys. Dan perutnya sampai setinggi TV-nya yang ada di atas meja. Saat itu Yuli udah gak lagi mikir panjang-panjang nih. Langsung lari nih keluar tangga darurat buat turun ke lobi. Nggak mau naik lift lagi dia kan. Pas dia sampai di bawah, pas Yuli mau keluar dari towernya, kartu aksesnya tertinggal. Loh, kok nggak ada di kantong? Ketinggalan ini berarti di kamarnya kan? Kan kalau mau masuk atau keluar tower kan harus pakai akses kan? Karena mau nggak mau, dia ini harus naik lagi dan masuk lagi ke dalam kamarnya. Dan karena waktu itu sudah dini hari guys, sekitar jam 2:30 pagi. Jadi memang gak ada orang sama sekali di lobi apartemennya dia itu. Yuli sempat duduk waktu itu di tangga darurat kan. Dia mikir, harus gimana ini? Naik apa enggak? Keluar aku nggak bisa. Lumayan lama tuh. Setengah jam dia duduk di tangga darurat. Itu pun berarti berani banget dia duduk di tangga darurat ya. Gimana nih, naik nggak ya? Setelah 30 menit itu, udahlah nggak apa-apa. Aku balik ke kamar aja. Udah mau subuh juga. Aku ambil aja kartu akses aku dan baju beberapa, aku nginep di rumah teman aku aja, kata si Yuli. Dan setelah keberanian Yuli ini terkumpul lagi, Yuli ini pun akhirnya naik lagi guys. Pas dia udah nyampe di lantai 4, dia baru sadar ternyata pintu kamarnya masih terbuka guys, belum Yuli kunci, bahkan belum ditutup guys. Saking paniknya dia waktu mau turun tadi kan. Pas sudah nyampe depan kamar, langsung masuklah dia kan ke dalam kamarnya. Dan alhamdulillahnya waktu itu nggak ada barang yang hilang. Dompetnya juga masih ada dekat TV itu. Udah diambil aja sama dia dompetnya. Ini tinggal ngambil kartu aksesnya kan.
Mana nih kartu akses aku? Nggak ada kartu aksesnya itu guys. Dicari ke sana kemari, nggak nemu-nemu. Di lemari, kantong celana, kantong baju, di meja TV, sampai nyari ke plastik bekas nasi goreng pun nggak ada. Gimana ini ya? Nah, pas lagi kebingungan ini, entah kenapa tiba-tiba hatinya si Yuli itu kayak punya feeling. Kayaknya kartu akses aku ada di bawah kolong tempat tidur ini, kayaknya ada di situ deh. Gimana aku ngambilnya ya? Nggak tahu kenapa guys, feelingnya kuat. Itu akses pasti ada di bawah kolong kasur. Tapi kalaupun memang betul di bawah kolong kasur, kenapa bisa ada di situ? Mungkin jatuh kali ya. Akhirnya si Yuli ini ngeberaniin diri untuk ngecek di bawah kasur itu. Dan kejadian inilah yang betul-betul si Yuli ini langsung minta ganti kamar sama pihak apartemen di hari itu juga. Emang apa yang terjadi? Jadi gini guys ya, waktu itu si Yuli jongkok tuh kan, jongkok tapi agak miring. Ya posisi orang mau ngelongok ke bawah kasur, kalian paham lah ya. Tapi waktu itu si Yuli ini memang nggak mau lihat ke bawah kasurnya itu guys. Jadi cuma tangannya aja dimasukin ya, ngeraba-ngeraba di bawah kasur itu kan, buat nyari kartu akses. Mana nih kartunya? Pas lagi ngeraba-ngeraba ini, tiba-tiba kok kayak rambut. Kok ada rambut? Oh enggak. Pasti nih rambut aku yang rontok. Tersapu mungkin ke bawah kolong ini kan. Jangan pikir macem-macem. Rambut aku nih masih ngeraba-raba ini kan guys ya. Sampai akhirnya Yuli ini ngerasa ngeraba sesuatu yang agak keras tapi panjang. Kayak kuku gitu guys. Apa nih? Ini kayak kuku nih. Bingung si Yuli waktu itu kan. Apa nih panjang-panjang kayak gini? Makin diraba sama dia guys. Dirabanya terus. Kalau ini kuku harusnya ada jarinya. Takut tapi penasaran juga si Yuli ini kan. Harusnya ada. Ini masih kuku. Masih kuku nih. Diraba terus. Diraba terus guys sama dia. Karena kalau memang ini kuku, pasti kan ada jarinya. Kalau kebetulan aku dapat jarinya, berarti fix. Gak benar ini kan. Buat memastikan cari lagi. Ya Allah, aku tuh harus nyari akses. Kok malah cari kuku? Udah, waktu dia lagi nyari-nyari, tiba-tiba yang diinginkan pun ketemu, yaitu kartu aksesnya. Ini dia kartu akses aku nih. Pas mau diambil, kok nggak bisa. Nggak mau ditarik keluar kartu aksesnya. Kok jadi berat banget. Makin Yuli tarik, makin kerasa berat kartu aksesnya tuh guys. Akhirnya dia udah kesal kan. Dengan penuh keberaniannya, Yuli cobalah buat lihat itu kartu aksesnya. Kartunya nyangkut sesuatu nih pasti. Dan pas Yuli ngintip ke bawah kasur, dia ngeliat ada cewek. Rambutnya panjang banget guys. Terus rambutnya ini gimbal. Cewek ini lagi merangkak gitu di bawah kasur. Bisa kebayang kan? Lagi ngerangkak itu sosoknya. Dan sosok itu sambil menggigit kartu aksesnya Yuli. Kayak gitu posisinya. Kebayang kan? Jadi ternyata Yuli itu lagi tarik-tarikan sama si sosok cewek ini. Dan kata Yuli, sumpah kuku si cewek itu panjang banget. Kayak nggak ada jarinya sama sekali. Karena gelap kan di kolong kasur. Langsung berteriak si Yuli ini. Teriaknya sehisteris mungkin kan. Sampai akhirnya Yuli ini udah nggak inget apa-apa lagi guys. Pingsan dia. Hati-hati guys, buat kalian yang punya kolong kasur. Entah berapa lama si Yuli ini pingsan, akhirnya dia ini pun kebangun. Karena nyium bau minyak kayu putih ya kan. Waktu kebangun ini, si Yuli kaget. Karena di sampingnya udah ada Mas Ipul. Sama mas-mas yang ketemu sama Yuli waktu beli nasi goreng itu. Yang ketemu di lobi di depan lift itu loh. Sebut aja namanya Mas Robi. Sama mbak-mbak tetangganya si Yuli. Waktu itu Mas Robi langsung bilang, "Mbak, tadi kebetulan saya lagi jalan mau ke kamar saya. Dan saya ngelewatin kamar mbak. Tapi tiba-tiba saya dengar mbak teriak. Saya samperin kamar mbak. Dan ternyata pintunya nggak ketutup. Pas saya masuk, mbaknya udah tiduran gitu di lantai. Saya nggak berani masuk sendiri mbak. Akhirnya saya ketuk apartemen sebelah, barulah si mbak tetangga ini keluar. Terus saya bilang, kalau mbak pingsan di kamar. Dan mbak tetangga ini minta bantuan di bawah. Bagus juga sih mas ini ya. Daripada dia dituduh yang enggak kan. Bagus dia minta tolong orang lain. Biar menjadi saksi bahwa bukan dia yang ngapa-ngapain si Yuli ini. Dan waktu mendengarkan penjelasan Mas Robi ini, Yuli masih bengong guys, linglung gitu dia. Dan gak lama setelah itu masih pun ngomong, "Mbak, kalau saya memang tadi kebetulan lagi lewat koridor lantai ini mbak. Dan kebetulan saya lihat si mas ini ada di dalam kamar mbak. Saya ngecek juga karena saya khawatir. Karena setahu saya kan mbak cuma berdua sama mbak ini.
Maksudnya gimana? Mbak cuma berdua sama Mbak ini, batinnya Yuli kan? Dan juga tadi sekitar jam 3 sebenarnya saya sempat melihat Mbak dan Mbak ini di tangga darurat. Maksudnya apa Mbak dan Mbak ini? Dalam hati Yuli kan? Mendengar perkataannya si Ipul, si Yuli ini langsung kaget. Nah tadi dia bingung. Mas ngeliat saya berdua mas, saya sendirian loh dari tadi. Dan saya sendirian tinggal di unit ini. Terus si Mas Robi yang ketemu di lobi itu juga bilang, loh waktu Mbak nanya yang soal lift tadi, saya lihat Mbak berdua juga kok sama teman Mbak, cewek. Memang agak pucat sih teman Mbak. Saya pikir dia lagi sakit. Yuli langsung ngomong lagi, sumpah Mas, saya sendirian tinggal di sini dan belum ada satupun teman saya yang berkunjung ke apartemen ini. Saya baru beberapa minggu loh tinggal di sini. Nah, mendengar Yuli yang panik, Mas Ipul pun langsung ngomong, Mbak minta pindah kamar aja. Atau enggak pindah tower sekalian. Kan Mbak belum lama toh sewa di sini. Nanti saya yang bantu ngomong lah sama ownernya. Yuli pun setuju ya kan. Tolong Mas ya, saya nggak mau lagi tinggal di sini. Tolong bantu. Tenang Mbak, tenang aja. Yuli akhirnya udah sadar sepenuhnya. Mas Robi dan Mbak yang ngebantuin tadi pun udah keluar dari kamarnya si Yuli. Bubarlah mereka dan ternyata udah pagi. Nah singkat cerita, di hari itu juga siangnya si Yuli janjian lah sama pihak apartemen untuk minta ganti tower. Dan alhamdulillahnya Yuli ini bisa langsung pindah. Dan setelah itu Yuli cari lagi nih Mas Ipul buat nanya beberapa hal. Karena Yuli percaya bahwa Mas Ipul ini punya informasi mengenai kamar yang dia tempatin itu. Soalnya kan Mas Ipul juga yang nyaranin Yuli buat langsung pindah ya kan. Mungkin aja ada sesuatu nih. Dan gak lama setelah itu, Yuli ketemulah sama Mas Ipul. Mas, coba kamu ceritakan sama saya, ada apa sebenarnya di kamar itu? Kenapa Mbak tanya kayak gitu? Kata Mas Ipul, nih Mas ya, biar Mas tahu, diceritain lah itu semua kejadian-kejadian aneh, mulai dari uang logam jatuh, kaca jatuh, semuanya tuh diceritain kan, khususnya tentang si wanita yang ada di bawah kolong tempat tidurnya si Yuli, diceritain tuh panjang lebar. Dan setelah si Yuli selesai cerita, Mas Ipul ngomong kayak gini, Mbak, saya kerja di sini tuh udah lebih dari 10 tahun, dan kamar yang terisi di lantai 4 di tower Mbak itu kayak bisa dihitung jari Mbak. Jadi memang cuma sedikit, khususnya kamar Mbak, kamar 404. Itu udah 3 kali Mbak ada yang nyewa di kamar 404 itu. Tapi semuanya hanya bertahan 1-2 minggu aja. Cuma Mbak yang bisa tahan sampai 4 minggu lebih gitu kan, kata Mas Ipul. Dan Mas Ipul lanjut cerita, katanya dulu sebelum owner yang sekarang, dulu pemilik sebelumnya menyewakan unitnya kepada seorang wanita. Tapi ternyata wanita itu usut punya usut, sering bawa laki-laki ke kamar apartemennya. Dan laki-lakinya ganti-ganti. Itu keterangan dari beberapa tetangganya yang secara kebetulan papasan atau melihat wanita ini pas mau masuk ke dalam unitnya. Suatu hari, saat lantai 4 sedang dibersihkan, samar-samar tercium bau busuk. Dan setelah ditelusuri, ternyata baunya dari kamar 404. Laporan dia kan ke manajemen apartemen. Singkat cerita, dibukalah kamar apartemennya dengan kunci cadangan yang dimiliki oleh ownernya. Saat dibuka pintunya, bau bangkai itu langsung semerbak memenuhi satu lantai. Dan ternyata ditemukan seorang wanita yang sudah meninggoy di kolong kasur dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain itu, Mas Ipul nggak tahu lagi berita kelanjutannya. Karena memang tidak pernah diberitahukan oleh pihak manajemen apartemennya. Oke guys, jadi gimana menurut kalian ceritanya? Apakah yang sebenarnya terjadi kepada wanita itu? Apakah blunder? Ya kalian pasti tahulah maksudnya. Atau memang dibun-bun? Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.